Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyajian pembelajaran ini dapat dilakukan. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pencinta matematika yang berbahagia, pada kesempatan ini akan disajikan materi Matematika Umum SMA kelas 12 tentang kaidah pencacahan bagian keempat, kombinasi. Marilah kita perhatikan peta konsep untuk materi kombinasi. Pada materi kombinasi ini akan disajikan yang pertama yaitu kombinasi, yang kedua binomial Newton. Mari kita perhatikan konsep dari kombinasi. Kombinasi adalah penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Contohnya, AB sama dengan BA. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia ditulis CNR atau NCR atau C dalam kurung N, R. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutannya dengan R kecil sama N dirumuskan CNR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Untuk memahami konsep kombinasi ini, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Tentukan nilai N dari persamaan kombinasi CN,2 sama dengan 4N tambah 5. Penyelesaian dari contoh di atas adalah CN,2 sama dengan 4N tambah 5. Kemudian kita ganti bagian kiri dengan rumus permutasi sehingga N faktorial dibagi 2 faktorial dikali N kurang 2 faktorial sama dengan 4N tambah 5. Bagian kanan tetap. Berikutnya kita jabarkan N faktorial sampai N kurang 2 faktorial. N kali N kurang 1 kali N kurang 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali N kurang 2 faktorial sama dengan 4N tambah 5. Perhatikan, di bagian pembilang ada N kurang 2 faktorial. Di bagian penyebut juga ada N kurang 2 faktorial. Maka kita coret. Tinggal N kali N kurang 1 per 2 sama dengan 4N tambah 5. Kemudian kita lakukan kali silang. Menjadi N kuadrat kurang N sama dengan 8N tambah 10. Kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. N kuadrat kurang 9N kurang 10 sama dengan 0. Kita faktorkan N kurang 10 kali N tambah 1. Diperoleh N sama dengan 10 atau N sama dengan min 1. Karena N bilangan asli, maka yang memenuhi adalah N sama dengan 10. Selanjutnya kita lihat contoh 2. Terdapat 4 orang, Agus, Bayu, Charlie, dan Dodi, akan mengadakan jabat tangan. Banyaknya jabat tangan yang terjadi di antara mereka adalah penyelesaian dari contoh di atas dapat kita lakukan dengan yang pertama dengan mencacah. Kita misalkan Agus dengan A, Bayu dengan B, Charlie dengan C, dan Dodi dengan D. Jabat tangan yang terjadi antara mereka adalah yang pertama, jabat tangan antara Agus dan Bayu sama dengan antara Bayu dan Agus. Jabat tangan antara Agus dan Charlie sama dengan jabat tangan antara Charlie dan Agus. Agus dan Dodi sama dengan Dodi dan Agus. Bayu dan Charlie sama dengan Charlie dan Bayu. Bayu dan Dodi sama dengan Dodi dan
Bayu. Charlie dan Dodi sama dengan Dodi dan Charlie. Jadi terjadi 6 jabat tangan antara Agus, Bayu, Charlie, dan Dodi. Selanjutnya kita lihat penyelesaian dengan cara kombinasi. Perhatikan, banyak orang ada 4, berarti N sama dengan 4. Jabat tangan terjadi hanya antara 2 orang, berarti R sama dengan 2. Kemudian kita gunakan rumus kombinasi. Kemudian diganti N dan R-nya. Menjadi C42 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. Jabarkan 4 faktorial menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial yang di pembilang kemudian dicoret dengan yang di penyebut. Maka tinggal 2 faktorial di penyebut. 4 kali 3 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi banyak jabat tangan yang terjadi adalah 6 jabat tangan. Demikian penyelesaian dari contoh 2, baik dengan cara mencacah maupun dengan rumus kombinasi. Selanjutnya perhatikan contoh 3. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 7 dari 10 soal. Tetapi nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah penyelesaian dari contoh di atas adalah mengerjakan 7 dari 10 soal, tetapi nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, berarti tinggal memilih 4 soal lagi. Dari soal nomor 4 sampai 10 ada 7 soal. Sehingga diketahui R sama dengan 4 dan N sama dengan 7. Ditanya, banyak pilihan yang diambil siswa. Untuk menjawab soal ini, gunakan rumus kombinasi. Kemudian diganti N dan R-nya. Menjadi 7C4 sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 7 kurang 4 faktorial. Kemudian 7 faktorial dijabarkan. 7 kali 6 kali 5 per 6. 6-nya dicoret sehingga tinggal 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi, banyak pilihan yang diambil siswa adalah 35 cara. Berikut kita lihat contoh 4. Dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah dan 8 bola putih akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah: contoh di atas kita terjemahkan dulu ke dalam diketahui, yaitu terdapat 10M dan 8P. Ditanya, banyak cara mengambil 4M dan 2P. Untuk menjawabnya, perhatikan langkah berikut. Mengambil 4 bola merah dari 10 bola merah yang tersedia berarti R sama dengan 4, N sama dengan 10. Berarti 10C4. 10C4 kita masukkan ke dalam rumus kombinasi sehingga menjadi 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 10 kurang 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial. Kemudian dijabarkan masing-masingnya menjadi 10 kali 3 kali 7 sama dengan 210. Selanjutnya, mengambil 2 bola putih dari 8 bola putih. Artinya, 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 kurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial. Kemudian dijabarkan masing-masingnya diperoleh 4 kali 7 sama dengan
28. Jadi, banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah 10C4 kali 8C2 sama dengan 210 kali 28 sama dengan 5.880 cara. Berikutnya, contoh 5. Sebuah kantong berisi 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hijau. Dari kantong itu diambil 3 bola sekaligus secara acak. Ada berapa cara pengambilan agar diperoleh? A. Ketiganya bebas warna. B. 1 merah, 1 putih, dan 1 hijau. C. 2 merah, 1 putih. D. 1 bola putih. Dari informasi yang ada, diketahui 5 bola merah tambah 3 bola putih tambah 2 bola hijau. Sehingga berjumlah 10 bola. Jadi total bola yang ada dalam kantong adalah 10 bola. Kita lihat pertanyaan yang A. Ketiganya bebas warna. Berarti diambil 3 bola dari 10 bola. Di sini tidak ada warna disebutkan. Jadi ini pengambilan 3 bola dari 10 bola yang tersedia. Berarti sama dengan kombinasi dari 10C3. Banyak cara pengambilan sama dengan 10C3 sama dengan 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 faktorial. Dicoret 7 faktorialnya menjadi 10 kali 9 kali 8 dibagi 6 sama dengan 120. Untuk menjawab pertanyaan B, 1 merah, 1 putih, dan 1 hijau, artinya 1M, 1P, 1H. Kemudian kita rinci satu persatu. Diambil 1M dari 5M, dan 1P dari 3P, dan 1H dari 2H. Berarti 5C1 kali 3C1 kali 2C1. Karena ada 3 kombinasi di sini, maka satu persatu kita masukkan angkanya ke dalam rumus kombinasi. Untuk 5C1 menjadi 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 5 kurang 1 faktorial. Untuk 3C1 menjadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial. Sedangkan untuk 2C1 menjadi 2 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 kurang 1 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial. Kali 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial. Dikali 2 faktorial dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan 5 kali 3 kali 2. Jadi, banyak cara pengambilan 1 merah, 1 putih, dan 1 hijau adalah sebanyak 30 cara. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan yang ketiga. Pengambilan 2 bola merah dan 1 bola putih artinya 2M, 1P. Diambil 2M dari 5M dan 1P dari 3P. Berarti terdapat kombinasi 5C2 dikali 3C1 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial.
Kemudian kita jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Dikali 3 kali 2 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Lakukan pencoretan sehingga diperoleh 10 kali 3 sama dengan 30. Jadi pengambilan 2 bola merah dan 1 bola putih adalah 30 cara. Kita lanjutkan yang D. Pengambilan 1 bola putih artinya bisa 1 putih, 1 merah, 1 hijau. Bisa juga 1 putih dan 2 merah. Bisa juga 1 putih dan 2 hijau. Ditulis 1P, 1M, 1H atau 1P, 2M atau 1P, 2H. Jika kita nyatakan dalam bentuk kombinasi menjadi 3C1 kali 5C1 kali 2C1 tambah 3C1 kali 5C2 tambah 3C1 kali 2C1. Kata atau lambang operasinya adalah tanda tambah. Kita masukkan ke dalam rumus faktorial. 3C1 menjadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial. 5C1 menjadi 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 4 faktorial. 2C1 menjadi 2 faktorial dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial. Ditambah 3C1 menjadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial. Dikali 5C2, 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Ditambah 3C1 menjadi 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial. Dikali 2C1 menjadi 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan 3 kali 5 kali 2 ditambah 3 kali 10 ditambah 3 kali 2 sama dengan 30 tambah 30 tambah 6 sama dengan 66. Jadi pengambilan 1 bola putih dapat dilakukan dengan 66 cara. Itulah contoh dari permutasi dan penyelesaiannya. Selanjutnya kita lihat konsep binomial Newton. Binomial Newton adalah sebuah teorema yang menjelaskan mengenai penjabaran bentuk eksponensial dari bentuk aljabar 2 suku atau binomial. Dalam binomial Newton digunakan koefisien-koefisien dari A tambah B dipangkatkan N. Dinyatakan dengan A tambah B pangkat N sama dengan sigma R sama dengan mulai dari 0 sampai N. C N, R. A pangkat N kurang R, B pangkat R. Koefisien-koefisien dari bentuk A tambah B pangkat M tersebut dikenal dengan segitiga Pascal, yaitu A tambah B pangkat 0, koefisiennya 1. A tambah B pangkat 1, koefisiennya 1, 1. A tambah B pangkat 2 jika dijabarkan koefisiennya 1, 2, 1. A tambah B pangkat 3 jika dijabarkan 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Jadi, angka-angka yang berbentuk segitiga ini merupakan koefisien-koefisien dari bentuk A tambah B pangkat N. Untuk memahami konsep ini, mari perhatikan contoh berikut. Contoh 6. Jabarkan bentuk X kurang 3Y pangkat 5. Untuk menjabarkannya, perhatikan penyelesaian berikut. Diketahui A sama dengan X, B sama dengan min 3Y, dan N sama dengan 5. Kemudian kita gunakan
rumus binomial Newton. Kemudian diganti A, B, N, dan R-nya satu persatu. Tanda sigma menunjukkan jumlah. Mulai dari R-nya sama dengan 0 sampai R-nya sama dengan N. C, N, R. C kita ambil untuk R sama dengan 0. Perhatikan untuk C-nya, C, N, R. Berarti 5,0 karena mulai dari 5. Kemudian A-nya diganti dengan X. Kemudian pangkatnya N kurang R. 5 kurang 0 berarti 5. B-nya diganti dengan min 3Y. Pangkatnya B pangkat R berarti min 3Y pangkat 0. Tambah C51. Kemudian X pangkat 5 kurang 1 berarti 4. Sedangkan min 3Y pangkatnya pangkat 1 karena R-nya 1. Ditambah C52. X pangkat 3 min 3Y pangkat 2. Tambah C53. X pangkat 2 min 3Y pangkat 3. Tambah C54. X pangkat 1 min 3Y pangkat 4. Ditambah C5,5 X pangkat 0 min 3Y pangkat 5. Yang perlu diperhatikan untuk C, mulai dari 5,0, berikutnya 5,1, berikutnya 5,2, berikutnya 5,3, berikutnya 5,4, sampai 5,5. Untuk X-nya, perhatikan pangkatnya. X-nya dari pangkat 5, berikutnya jadi pangkat 4, menjadi pangkat 3, menjadi pangkat 2, menjadi pangkat 1, menjadi pangkat 0. Sedangkan min 3Y mulai dari pangkat 0, menjadi pangkat 1, menjadi pangkat 2, menjadi pangkat 3, menjadi pangkat 4, menjadi pangkat 5. Sehingga X kurang 3Y dipangkatkan 5 sama dengan X pangkat 5 kurang 15 X pangkat 4Y tambah 90 X pangkat 3Y pangkat 2 kurang 270 X pangkat 2Y pangkat 3 tambah 405 X Y pangkat 4 kurang 243 Y pangkat 5. Demikian penyajian materi kombinasi untuk pemahaman konsep, contoh, beserta penyelesaiannya. Selamat belajar, semoga berhasil. Sampai ketemu pada materi bab baru, peluang kejadian majemuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.